Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia kelas 12 semester genap ini. Namun mohon maaf, pada pertemuan hari ini kita tidak bisa bertemu bertatap muka langsung melalui Zoom meeting, hanya bertemu melalui video pembelajaran ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar kimia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah yang ditujukan untuk kita semua, supaya kita mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan kesehatan, serta selalu diberikan kenikmatan yang luar biasa untuk terhindar dari berbagai macam ancaman, wabah, penyakit, dan bencana. Pembacaan surah Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Sebelumnya kita sudah mengumpulkan beberapa kelompok gugus fungsi di kelas 12 ini pada senyawa karbon, yaitu alkohol, kemudian eter, aldehid keton, asam karboksilat, dan ester. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan kembali untuk membahas senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon untuk gugus fungsi yang lainnya yang belum kita diskusikan. Kembali kepada alkana. Nah, yang kehilangan satu atom hidrogen, R strip. Bagaimana strip yang ini jika yang mengisinya adalah X? Siapa X ini? X adalah halogen. Halogen itu adalah kelompok atau golongan 7A. Anggotanya F, Cl, Bri, fluor, klor, brom, iod. Jadi X ini bisa diisi oleh F, oleh Cl, oleh Br, atau oleh I. Makanya sebutnya Rx. Jika menemukan ini, maka kita sebut kelompok ini adalah kelompok haloalkana. Penamaannya pun sama. Penamaannya pun adalah haloalkana. Jadi sebutkan dulu halo itu adalah halogen, dan sebutkan rantainya alkana. Contoh misalnya kita menemukan CH3Cl, maka namanya adalah, perhatikan C-nya hanya satu. Dalam alkana C-nya satu berarti metana. Kemudian ditutup oleh Cl, halogennya. Cl itu adalah klor, depannya, belakangnya akhirannya O, sehingga menjadi kloro. Sehingga namanya menjadi kloro oke. Ya, kloro C-nya kan satu, maka klorometana. Contoh yang lain. Berapa C-nya? Ada dua. Ya, ada dua. Dua dalam alkana berarti etana. Dan halogennya adalah Br. Br itu bromo, berarti namanya menjadi bromoetana. Oke, sekarang perhatikan dengan ini. Nah, berapa C-nya? 2. Tetapi awas, lihat ikatannya, dia ikatan rangkap 2, berarti alkena, bukan alkana. Maka kalau 2 alkena namanya etena. Dan halogennya adalah F, fluor, sehingga namanya menjadi fluoroetena. Fluoroetena. Karena ikatan rangkap 2, etena. Fluoro karena F yang masuk di sana. Ya. Nah, itu adalah bagaimana penamaan untuk senyawa haloalkana. Silakan kalau mau diambil dulu di screenshot, kita akan hapus, kita akan bersihkan kembali layarnya. Baik, kita akan lihat contoh yang lain. Misalnya kalau saya punya senyawa CH, Cl, rangkap 2, CH, Berapa atom karbon? 2 atom karbon. Kemudian ada ikatan rangkap, berarti bukan etana, tapi etena. Ada Cl, Cl-nya di karbon ke-1 dan di karbon ke-2. Ya.
Maka kita berikan nama senyawa ini adalah 1,2 dikloroetena. Kenapa di? Karena Cl-nya ada 2. Etena karena alkena. 1,2 dikloroetena. Perhatikan pada rumus ini, kalau kita lihat ya, C-nya kan ada 2. Ikatan rangkap seperti ini. C yang kiri itu mengikat H dan mengikat Cl. C yang kanan juga mengikat H dan mengikat Cl. Kalau ini saya beri nama kelompok senyawa A. Sekarang bandingkan dengan senyawa B dengan ikatan yang sama, ikatan rangkap 2. Kemudian di sini ada H, di sini ada Cl. Tetapi pada bagian ini kita akan lakukan di mana H-nya dipindahkan ke bawah. Sehingga berganti posisi dengan Cl, maka sekarang di atas adalah Cl, di bawah adalah H. Kedua senyawa ini sama, 1,2 dikloroetena. Ini pun sama, 1,2 dikloroetena. Tetapi kalau kita lihat strukturnya, keduanya berbeda. Pada senyawa A, H di C yang kedua itu H di atas, Cl di bawah. Dan pada senyawa B, pada C kedua, Cl di atas, H di bawah. Berarti berbeda strukturnya. Maka kalau berbeda struktur, harusnya namanya berbeda. Nah, untuk membedakan keduanya, maka kita mengenal ada istilah cis dan trans. Ya. Cis untuk menunjukkan bahwa dia berada pada satu sisi yang sama. Pada satu sisi yang sama. Sedangkan trans untuk menunjukkan bahwa dia berada pada sisi yang berseberangan. Ya, berseberangan. Atom atau gugus atomnya. Kita akan lihat contohnya. Pada contoh yang A, H dan H berada pada sisi yang sama. Cl dan Cl berada pada sisi yang sama. Sedangkan pada senyawa B, H berseberangan posisinya. Cl juga berseberangan posisinya. Maka kedua senyawa ini kita bedakan nama depannya dengan menggunakan istilah cis untuk ini, karena dia berada pada satu sisi yang sama. Dan yang ini kita beri awalan trans. Kenapa? Karena dia berada pada sisi yang berseberangan. Sehingga namanya menjadi berbeda sekarang. Yang A adalah cis 1,2 dikloroetena dan yang B adalah trans 1,2 dikloroetena. Karena berbeda struktur, berbeda nama, padahal rumus molekulnya sama, maka keduanya ini adalah merupakan isomer. Isomernya disebut dengan isomer geometris. Ya, jadi isomer geometris itu terdiri dari dua bagian, yaitu cis dan trans. Cis kalau satu sisi yang sama, trans kalau sisinya berseberangan. Ya, namanya isomer geometris. Maka bertambah sekarang isomer. Setelah kamu tahu isomer rangka, posisi, fungsi, isomer aktif, sekarang bertambah dengan isomer geometris. Ya, silakan kalau mau diambil dulu. Ya, kalau mau ditangkap dulu silakan. Ya, karena kita akan hapus, kita akan bersihkan. Baik, kita akan lihat contoh yang lain. Misalnya, kalau kita punya contoh senyawa, ya. Senyawanya adalah CHCl rangkap 2 CCl2. Maka nama senyawa ini, perhatikan C-nya ada 2 buah, ikatan rangkap ada 2, ya, ikatan rangkap 2, sehingga ujungnya berarti etena nanti karena C-nya ada 2. Kemudian Cl-nya ada 3. Cl3 itu di karbon ke-1, di karbon ke-1 itu ada 2, di karbon ke-2-nya ada 1, sehingga namanya menjadi 1,1,2 trikloro. Kenapa tri? Karena ada 3. Trikloroetena. Trikloroetena. Pertanyaannya adalah, apakah senyawa ini memiliki isomer geometris atau tidak? Untuk menjawab ini kita buka uraikan. Uraikannya adalah, perhatikan pada C rangkap 2 dengan C. C yang ini berarti
satu mengikat H, satu mengikat Cl, dan C yang kedua mengikat Cl, mengikat Cl. Sekarang kita akan coba alihkan Cl ini ke bawah. Apakah akan menghasilkan zat yang baru? Tetap sama, tidak ada bedanya. Demikian juga kalau misalnya H yang kita pindahkan ke bawah, tetap saja tidak ada yang berseberangan, tidak ada yang satu sisi yang sama. Maka artinya senyawa ini tidak memiliki isomer geometris. Begitu ya. Nah, perhatikan, bedakan dengan misalnya kalau saya punya senyawa, katakanlah senyawa 1 kloro 1 propena. 1 kloro 1 propena. Nama senyawanya 1 kloro 1 propena. Berarti propena itu 3 karbon. Dia memiliki 3 karbon, ya. Nah, 3 karbon. Propena berarti ada ikatan rangkap 2 di karbon ke-1. Ini propena di karbon ke-1. Ujung kiri boleh, ujung kanan boleh, kita ambil ujung kanan propena, rangkap 2. Kemudian ada kloro di karbon ke-1 juga, berarti di sini dia mengikat Cl, ya, dia mengikat Cl. Dia mengikat Cl. Kita lengkapi H-nya, berarti di sini hanya 3. Di sini hanya tinggal 1. Dan di sini juga hanya 1. Maka perhatikan pada bagian rangkapnya untuk menentukan apakah dia memiliki isomer geometris atau tidak, ya. Ada C1, ada C yang kedua. Kita lihat, ya. Kita buatkan kembali rumus strukturnya di bawah, misalnya C rangkap 2C. C yang kiri yang ini, ya. Maka dia mengikat CH3 dan mengikat H. C yang kanan mengikat H dan mengikat Cl. Kalau ini senyawa A, kemudian yang ini adalah senyawa B, dengan membalikan posisi H ke bawah, apakah akan menghasilkan zat yang baru? Kita lihat sekarang. CH3 tetap, yang ke bawahnya H, rangkap 2, C, Cl-nya ke atas kan, ke atas, dan ini H-nya ke bawah. Perhatikan di keduanya untuk atom H. Pada senyawa A, H-nya berada pada sisi yang berseberangan. Pada senyawa B, H-nya berada pada satu sisi yang sama. Maka keduanya memiliki isomer geometris. Memiliki isomer geometris. Yang satu kita beri nama sebagai trans 1 kloro 1 propena, dan yang ini kita beri nama cis karena dia berada dalam satu sisi yang sama. Cis 1 kloro 1 propena. Oke. Nah, itulah bagaimana cara menentukan isomer geometris pada haloalkana. Maka dengan demikian, sampai saat ini kalian sudah memiliki 7 kelompok atau 7 gugus fungsi. Kita mulai dari alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan haloalkana. Dan sudah mendapatkan 5 isomer. Isomer rangka, isomer posisi, isomer fungsi, isomer objek aktif, dan isomer geometris. Kuasai materi-materi yang sudah kalian dapatkan. Ya, kemudian pelajari dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ajukan melalui WA Japri atau melalui WA grup, ya. Maka dengan demikian kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.